dulu sama keluarganya kalau yang trainingnya dari rumah, ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, teman-teman, saya masuk ke materi kita, sehingga nanti kita juga bisa selesai. Oke. Ya, baik. Saya masuk ke materi saya, kita sudah sampai di the sales, ya. Oke. Teman-teman, nanti setelah selesai magang, teman-teman kan on the job ya, benar nggak? Nah, pada saat on the job nanti biasanya akan dilatih untuk jualan. Teman-teman tentunya perlu mempersiapkan diri. Nah, makanya teman-teman juga mendapatkan bekal bagaimana sih Anda jualan, ya. Dengan harapan nanti pada saat on the job di cabang, Anda sudah siap untuk jualan. Oke, nah tentunya seperti tadi saya sampaikan di sesi pagi tadi, yang terpenting dari penjualan ini adalah kita harus bisa mapping potensi pasar. Kita harus bisa memastikan wilayah tempat kita berada itu potensinya seberapa besar. Sehingga teman-teman bisa ngatur kapan ini akan diselesaikan, kapan ini akan di closing gitu kan ya. Nah, kenapa sih kok penting banget sih Bu kita mengatur kalau istilah kalau di kerjaan itu pipeline? Perlu banget kita atur teman-teman. Kenapa? Dengan pipeline ini yang selalu ada yang menjadi target kita, insya Allah target kita setiap bulan juga akan tercapai karena sudah ada daftar pipeline-nya. Tinggal kita mau garap seberapa lama, seberapa cepat, gitu ya. Nah, pada proses penjualan, pre-sales-nya, pra penjualannya adalah kita membuat daftar prospecting. Ya, saya punya cerita. Ada satu teman saya yang ada di Plaza Mandiri, tapi dia bukan bagian dari Bank Mandiri. Namun dia selalu berkantor di Bank Mandiri. Dia kerja sebagai seorang sales asuransi, tapi nggak pernah jualan asuransi. Kok bisa? Ya. Jadi kerjaan teman saya ini adalah setiap hari yang dia lakukan adalah kenalan, 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 kenalan gitu ya. Setiap orang yang lewat di Plaza Mandiri, di Menara Mandiri, itu selalu diajakin dia kenalan. Yang dia lakukan adalah selalu call. Kenalan terus gitu ya. Sehingga orang tahu, oh dia adalah orang asuransi. Dan dia punya satu ciri khas, rambutnya merah. Nah, suatu saat beliau ini adalah teman jalan saya traveling, ya. Saya tanya sama dia, lo mau nggak rambut lo dicat hitam? Kebetulan saat ini rambutnya selalu dicat merah. Enggak akan aku cat hitam atau cat warna lain. Kenapa? Ini cat merah rambutku, ini sudah jadi trademark aku, dia bilang gitu. Nah, teman-teman, jadi kalau saya kulik-kulik ya rahasia keberhasilan teman saya ini adalah sebagai seorang sales. Pertama, dia mempunyai kenalan yang sangat banyak. Dan saya sampaikan, pokoknya setiap orang yang lewat di depan dia, dia pasti ajak kenalan. Yang kedua yang dia lakukan, dia mempunyai trademark. Ciri khusus, ciri khas. Dan dia orangnya nggak maluan untuk kenalan, untuk mulai menyebutkan nama dirinya gitu dengan siapa saja. Nah, sehingga di kalangan direksi Bank Mandiri pun dia juga terkenal. Gitu ya. Nah, teman-teman, kita perlu banget meniru apa yang dilakukan oleh teman saya ini. Mungkin tidak bisa plek-plek niru ya, tidak persis bisa kita tiru. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita tiru. Yang pertama, putus urat malu. Yang kedua, perbanyak kenalan.
relationship-nya dijaga. Saya hampir setiap tahun itu pasti ada acara keluar sama dia ya. Sejak pandemi aja kita berhenti. Ada aja acara. Jadi keep contact itu perlu. Sehingga suatu saat, aku perlu asuransi nih. Tapi dia nggak pernah loh nawarin asuransi. Lo berasuransi di gue aja nggak pernah. Tapi kita tahu dia asuransi gitu ya. Jadi otomatis pada saat kita butuh asuransi pasti ingat sama dia. Oke. Terakhir yang dia lakukan adalah punya trademark. Anda punya tanda khusus nggak? Kalau bahasa komunikasi, dia mempunyai personal branding. Ya, itu yang dimiliki. Nah, kalau Anda ingin menjadi seorang sales, ya harus mempunyai, nggak malu untuk kenalan, selalu menjaga relationship, perbanyak putuskan urat malu Anda, dan terakhir punyalah trademark atau personal branding ya. Nah, itu pesan saya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi siang. Itu sekedar cerita pembuka siang ini. Jadi yang namanya proses penjualan itu kalau di teman saya itu nggak berlaku, semua langsung closing. Nggak ada investigasi, nggak ada itu, pokoknya langsung closing. Lisa, aku butuh asuransi kendaraan. Oke, punya gitu ya. Selalu kayak gitu yang terjadi. Nah, ini yang terjadi sama teman saya itu. Oke, kapan kita bisa niru orang-orang kayak gini gitu ya. Oke, baik teman-teman. Nah, ini dia proses sales kita adalah ini, masih ingat, kalau teman-teman masih ingat, proses sales kita ada namanya pembukaan penjualan. Setelah pembukaan penjualan, apa yang dilakukan? Penggalian kebutuhan. Setelah itu apa? Presentasi solusi. Terakhir tentunya penutupan penjualan. Ini adalah sales process. Nah, teman-teman, di proses ini, pada saat pembukaan penjualan, ini kita rata-rata tidak selalu langsung ketemu dengan nasabah. Ada berapa kali bisa ketemu. Oke. Teman saya di KPI, nasabahnya dideketin itu berapa tahun? 5 tahun, teman-teman. Sampai teman saya itu mau pensiun baru deal sama nasabahnya. 5 tahun. Baru dia pindah ke Bank Mandiri. Aku udah mau pensiun aja, dia baru mau bernasabah ke Bank Mandiri, itu kata teman saya. So, jadi kalau nanti teman-teman berada di bagian penjualan, jangan malu, jangan ragu, kenapa sih kok dia nggak closing-closing? Nggak apa-apa, karena memang best practice-nya, 5 kali ketemu kita baru bisa closing biasanya. Baru bisa melakukan presentasi solusi dan penutupan penjualan. Jadi selama 5 kali ketemu, pembukaan penjualan, penggalian kebutuhan, itu terus yang dilakukan. Berulang-ulang kali baru bisa melakukan yang namanya closing. Ya. Oke, tadi best practice-nya adalah perbandingan 1:5. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pembukaan. Apa sih yang namanya pembukaan? Kalau zamannya saya masih muda dulu, teman-teman, kita itu mencari nasabah, melakukan kontak ke nasabah itu biasanya lewat buku kuning. Tahu buku kuning? Mungkin di gudang Anda ada. Yang namanya Yellow Page. Yellow Page ini tebalnya segini nih. Tebalnya segini. Ini berisi alamat dan nomor telepon semua pelanggan Telkom. Ya, kan dulu kita kan perusahaan telekomunikasinya Telkom. Telepon kabelnya juga Telkom. Nah, Yellow Page ini semua data tentang orang yang menggunakan jasa Telkom. Kalau nama Anda terdaftar sebagai yang masang nomor telepon Telkom, pasti akan masuk ke Yellow Page. Kecuali Anda minta tidak masuk ke Yellow Page. Ya. Nah, di sana data apa aja di Yellow Page itu? Data berupa nama perusahaan, alamat kantornya, nomor teleponnya. Ya. Nah, jadi kalau saya dulu zamannya yaitu mainnya di Yellow Page. Lah kalau sekarang
Udah nggak main Yellow Page. Mainnya di mana? Google. Ya, jadi pembukaan penjualan kalau sekarang ini orang melakukan searching nasabahnya lewat Google. Kalau saya zamannya lewat Yellow Page, ya. Entah nanti tahun 10 tahun yang akan datang nggak tahu lewat apa lagi, gitu ya. Mungkin ada search engine yang lainnya. Oke. Nah, pada saat pembukaan ini apa yang kita lakukan? Pembukaan penjualan ini adalah membangun kedekatan. Caranya gimana? Caranya adalah kita berkirim surat seperti zaman saya dulu. Kalau sekarang mungkin mulai kontak dengan Google gitu ya. Biasa di Google itu akan muat nomor telepon yang bisa dihubungi, bisa WA, bisa juga email kan biasanya kayak gitu. Jadi sekarang mungkin lewat email. Itu cara membangun kedekatan. Oke. Nah, teman-teman, sebentar, saya kok kejauhan. Membangun kedekatan ini, teman-teman, sangat tergantung dengan kesan pertama. Ingat, sudah pada punya pacar belum? Atau sudah punya calon suami atau calon istri? Yusuf, udah punya calon istri? Belum, Ibu. Pacar sudah punya? Belum, Ibu. Belum punya juga. Aduh, Rania, udah punya pacar belum, Rania? Belum, Bu. Belum juga. Ada siapa dong udah punya Belum. pacar di sini? Ada punya istri atau punya calon suami? Teman-teman, gini deh. Intinya pada saat membangun kedekatan, sama seperti kita mau memulai nembak nih, nembak calon pacar kita gitu ya. Pastilah pada saat kita pengen nembak, apa yang kita lakukan? Memberikan kesan yang memikat, benar nggak? Ya, bila perlu kalau yang cewek kemarin sebelum ketemuan mandi kembang dulu gitu, luluran dulu gitu ya, entah mandi rempah, entah facial, entah totok wajah gitu ya. Kenapa? Karena first impression ini memang sangat penting, memberikan kesan pertama, terutama di penampilan. Nah, ternyata first impression ini tidak hanya pada saat memberikan penampilan, tapi ada hal lain yang harus kita lakukan. Apa? Pertama, yang dilakukan adalah memberi penuh perhatian kepada customer atau kepada calon pacar kita. Kalau mau nembak cocok, ya. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Tentunya kenalan, tukar kartu nama, atau tukar kartu nama. Selanjutnya, coba kita cari kejelasan kita untuk ngapain atau tujuan dari customer itu mau ngapain. Nah, terakhir, baru dong kita cek dan teliti sebelum memproses lebih lanjut lagi. Nah, teman-teman, coba kita cek yang memberi penuh perhatian kepada customer. Apa yang dilakukan? Ya, di sini yang dilakukan adalah pertama senyum. Ketemu sama orang nggak senyum pasti nggak akan disapa, ya. Ini paling gampang. Yang kedua apa? Eye contact. Tatap mata. Oke, kalau misalkan sebelumnya sudah pernah ketemu, ingetin lagi ke pertemuan sebelumnya. Setelah senyum, setelah kontak, setelah eye contact gitu ya. Mbak, kemarin kita ketemu kan di sini gitu ya. Nah, itu cara kita kalau mau calon pacar kan kayak gitu. Aku pernah ngelihat kamu deh di lapangan gitu kan ya. Kita ingetin lagi pertemuan sebelumnya. Nah, sama dengan nasabah juga hal yang sama. Kalau pernah ketemu sebelum, kita pernah ketemu Pak ya sebelumnya di ini ya pada saat kita buka pameran gitu ya. Itu bisa kita lakukan. Yang keempat, ini yang paling penting. Hindari interupsi. Interupsi ini dari mana? Supaya kita bisa memberikan penuh perhatian kan? Sama dengan calon pacar kita. Kalau misalkan kita datang dengan membawa teman,
pasti banyak sekali interupsinya. Coba berani datang sendiri, ya. Nah, kalau dalam pekerjaan, interupsi ini biasanya datang dari mana? Untuk saat ini, interupsi yang paling sering muncul adalah dari handphone. Jadi kalau teman-teman mau ketemu dengan nasabah, handphone di-silent-kan dulu. Supaya tidak menjadi gangguan pada saat kita ingin memberikan perhatian penuh. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Lanjut. Selanjutnya adalah pertukaran nama. Sorry. Pertukaran nama di sini kita saling kenalan sambil salaman. Atau kalau sekarang masih pada takut ketularan virus, katanya sekarang virus ispa gitu ya. Oke, namaste. Salam. Bu, gimana caranya? Saya suka lupaan dengan nama orang. Nah, gimana tuh caranya kalau kita ingin mengingat? Kalau caranya yang saya lakukan adalah, misal namanya panjang banget gitu ya, saya akan tanya dulu, Bapak, Ibu, nama yang paling sering yang Ibu sukai untuk dipanggil apa ya? Nama panggilan Ibu apa? Atau Bapak? Itu yang saya lakukan. Nah, biasanya dapat nih namanya gitu ya. Saya akan konotasikan dengan hal-hal yang gampang. Misal namanya Niko. Oh, dia ini penyanyi nih, Niko Sihaan gitu ya. Itu yang saya lakukan. Oke. Nah, teman-teman, untuk cara untuk mengingat nama lawan bicara kita. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah pastikan nasabah ingat nama kita. Sehingga pada saat kita kenalan dan kita tukeran kartu nama, sebutkan nickname Anda. Anda biasa dipanggil apa? Oke, ini pertukaran kartu nama, pertukaran nama, ya. Yang ketiga, klarifikasi tujuan. Klarifikasi tujuan di sini adalah yang jelas, sama seperti pacar ya, calon pacar. Yang jelas kita harus membuat mereka nyaman dulu. Nyaman ketemu kita. Ya. Nah, kalau sudah nyaman, ini artinya relationship-nya bisa berlanjut. Sama seperti pacaran. Akan ketemu yang kedua, ketiga, baru nanti jadian. Nah, yakin bahwa kita tidak membuat asumsi kebutuhan customer, nih kalau ke nasabah gitu ya. Kepada calon pacar kita juga tidak berasumsi nih, oh dia mah ini orangnya gampang kok, nanti gak bisa kita temuin lagi. Belum tentu, kita harus yakini dulu. Jangan sampai pakai bahasa batin. Kalau pakai bahasa batin, ya mereka juga akan menggunakan bahasa batin, sehingga antar bahasa batin belum tentu betul. Ya. Yang terakhir, yang pada saat klarifikasi tujuan, klarifikasi bahwa customer tahu benar produk yang mereka butuhkan. Oke, tapi yang ada kalau pengalaman saya, nasabah datang, itu dia, saya belum ketemu nih produk yang cocok untuk kebutuhan saya. Nah, disinilah akan muncul pada saat ada presentasi solusi, ya, atau pada saat kita menggali lagi kemampuan kita memberikan pengetahuan tentang produk knowledge. Oke. Yang keempat, kita harus ngecek apakah customer ini bersedia ditanya lebih lanjut. Ini harus dipastikan nih, dia mau ditanya, gitu ya. Yang kedua, kita harus jelaskan kenapa pertanyaan tersebut akan membantu diskusi. Oke, teman-teman, kalau kita kembali ke proses pendekatan kita, PDKT sama calon pacar kita, kan nggak mungkin kita diam-diaman kan ya? Ya kan? Pasti akan ada komunikasi, pasti akan ada tanya jawab. Nah, disinilah kita harus cek apakah dia mau terus ngobrol atau enggak gitu ya. Enggak, aku mau pulang. Oh, berarti dia tidak nyaman di kita nih. Oke, yang ketiga, kira-kira waktu yang dimiliki kapan tuh berdiskusi? Nah,
ngecek yang waktu yang dimiliki customer untuk diskusi ini, teman-teman, seringkali diabaikan oleh para sales. Contoh aja gampang. Saya minggu lalu sempat emosi gitu ya, sama sales telepon telemarketing. Telepon pada saat saya mau sholat maghrib. Jadi dia telepon itu kurang lebih jam 6. Ya, saya bilang, Mbak, mau apa ya? Mau menawarkan produk kah? Saya tanya gitu. Saya tanya kayak gitu, dia marah, teman-teman. Marah, ini ibu nggak sopan banget sih. Saya kan belum menjelaskan. Lah kan saya tanya, apakah dirimu mau menawarkan satu produk atau enggak? Kamu dari tadi tidak tanya sama saya, apakah saya punya waktu atau enggak, ya kan? Padahal itu adalah satu proses yang penting, teman-teman, pada saat kita kalau memang jualan lewat telemarketing. Kita harus cek apakah customer-nya bisa ditanya, ada waktu untuk ditanya, ya. Kalau nggak ada, ya udah, entar dulu. Baik Ibu, nanti kami telepon lagi jam berapa ya Bu ya? Boleh kami telepon 15 menit lagi? Nah, ini yang harus dilakukan seorang telemarketing yang baik. Bukan malah marah-marah gitu kan ya. Wah, saya langsung emosi itu sama telemarketing tersebut. Oke. Yang keempat, apakah customer memenuhi syarat untuk produk tertentu? Nah, legitimasi ini perlu kita selidiki, teman-teman. Umur, penghasilan, kalau terkait dengan produk yang memang membutuhkan umur dan penghasilan. Contoh, kayak produk kredit, kita harus pastikan. Misal, kita nawarin kredit nih, KPR, usianya sudah 55. Nah, maksimal usia untuk KPR, kalau dia untuk seorang pegawai, maksimal bisa ditawarkan kredit adalah di usia 55 kreditnya sudah lunas. Kalau usianya sekarang udah 55, ya nggak mungkin kita kasih produk kredit gitu ya. Nah, ini yang harus kita cek. Nah, teman-teman, ini adalah pembukaan penjualan, ya. Disinilah kita mau memberikan kesan yang begitu memikat kepada customer. Disinilah kita harus menampilkan communication skill kita, selling skill kita, product knowledge sebelum ya. Penampilan kita di sini. Ini yang akan diperhatikan oleh customer. Sama kalau orang mau pacaran, ini juga ditampilkan, dilihat duluan penampilan. Ya, dia mau ketemu saya kok penampilannya jorok banget sih, gitu kan ya. Pasti itu nggak akan jadian kecuali sama-sama jorok. Oke. Nah, teman-teman, ini langkah pertama yang cukup kritikal. Ya. Oke. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah, ini step pertama, pembukaan penjualan. Tadi saya sudah cerita pembukaan penjualan pada zamannya saya, biasanya kita kenalan lewat surat menyurat gitu ya, telepon kantor langsung gitu ya, belum musim handphone. Handphone itu baru ada di tahun 95-an di Indonesia ya. Baru kemudian masuk ke era di mana kita email. Nah, kalau sekarang teman-teman bisa nyari lewat google.com ataupun search engine yang lainnya, ya. Nah, selanjutnya memberikan kesan pertama ini sudah terpikat nasabahnya atau calon nasabahnya atau pacar Anda sudah terpikat, calon pacarnya terpikat. Tentunya apa yang dilakukan? Kita harus melakukan investigasi. Investigasi ini step kedua ini adalah salah satu step yang kritikal. Step yang rawan, di mana pada saat kita bertanya ini harus kena. Ya, tidak bisa tidak. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita hindari dalam bertanya ini. Kalau di etiket, ada
pertanyaan tentang usia yang nggak boleh ditanyain, agama, status sosial gitu ya, nikah atau sudah, itu nggak adalah salah satu pertanyaan yang tabu untuk diajukan. Nah, kalau sejak tahun 2019, ada satu lagi pertanyaan yang tidak boleh diajukan. Apa itu? Pilihan politik. Nggak boleh ditanyain, itu kalau di etiket ya. Kenapa sih kok nggak boleh ditanyain? Karena dengan menyebutkan pilihan politik aja, pilihan presiden aja dulu, sempat ada yang berantem, sempat ada yang cerai gitu kan ya. Nah, jadi itu salah satu daftar pertanyaan yang tabu kita tanyakan. Nah, teman-teman, kita masuk ke step yang kedua, yaitu penggalian kebutuhan. Karena disinilah penggalian kebutuhan ini pastilah melalui proses tanya-menanya. Tanya dan bertanya dan menjawab gitu ya. Ada satu proses di mana kita memberikan kepada nasabah kita, kepada calon customer kita satu kesadaran adanya satu masalah ya. Sehingga kita bisa memberikan satu solusi nanti pada saat kita presentasi solusi. Nah, menyadarkan adanya masalah ini teman-teman, tentunya tidak bisa menggunakan bahasa batin. Gimana caranya? Kita bukan ahli kayak semacam mind reader kan, mind reader, bukan pembaca pikiran. Tapi kita adalah orang yang logik. Jadi harus gimana? Harus tanya. Tapi tanya juga tidak boleh seperti nanya kayak di kantor polisi gitu ya. Ini ditanya dengan cara ngobrol. Ngalor ngidul baru kita, oh dia maunya ini, mengambil kesimpulan itu. Baru kita sampaikan, oh ternyata ibu butuhnya tabungan rencana mandiri ya bu ya, untuk keperluan supaya nanti 5 tahun lagi pada saat anak ibu tamat kuliah, tamat SD, dia bisa masuk ke SMA pilihan atau bisa kuliah di kampus pilihan ya. Nah, untuk kayak gini perlu kita tahu kebutuhan customer, keinginan customer, ide, harapan dan persepsinya. Kesemuanya ini tidak bisa pakai bahasa batin seperti yang berikut ini. Sangat muter nih. Oh, nggak bisa muter ya. Coba lagi. Welcome to the operations. Oke, teman-teman. Kalau dari video tadi kita perhatikan gitu ya, kalau tidak ada proses tanya jawab, teman-teman, kita nggak tahu nih kebutuhannya apa, ya kan? Nah, kalau dari video tadi, bayangkan nih, kita nggak nanya, ya, tiba-tiba ikut ngedorong orang itu dorong mobilnya. Nah, ini termasuk salah satu hal yang karena tidak nanya tadi, kita nggak tahu apakah dia stretching ataukah dia memang mendorong mobilnya, ya kan? Nah, ini yang harus dipertanyakan, ya. Oke. Nah, ini adalah satu step yang sering kali dihindari, teman-teman. Kenapa sih dihindari? Memang kalau dalam bertanya itu kalau kita tidak punya teknik bertanya yang tepat, bertanya itu bukan suatu hal yang nyaman, yang enak gitu ya. Tapi bertanya, terutama kalau seperti tadi saya sampaikan, nanya soal gaji, dia kalau belanjanya di mana, itu kan paling nggak enak. Dan memang lebih mudah
dan cepat terima order daripada jualan. Maunya apa kasih gitu kan ya, nggak pakai nanya emang dia butuh itu. Ternyata kan belum tentu dia butuh hal tersebut. Siapa tahu hal yang berbeda ya. Nah, yang kedua adalah investigasi penjualan ini memang memerlukan keterampilan khusus seperti tadi saya sampaikan. Seorang penjual itu dalam bertanya tidak seperti di kantor polisi yang nanya nama, usia, alamat, itu nggak begitu gitu ya. Kita harus pakai dengan ngobrol, baru bisa membangun kedekatan, baru bisa kita jualan ya. Nah, memang tidak nyaman bertanya dengan orang, terutama menyangkut keuangan dan keinginan. Karena banyak orang, tar dulu deh, masa saya ngasih tahu, tar deh saya juga belum tahu apa yang saya inginkan, gitu kan ya. Nah, ini adalah satu step yang memang sering kali dihindari oleh orang yang jualan. Oke, dah teman-teman. Terus gimana cara menginvestigasinya? Gitu kan, pertanyaannya gitu. Kita bertanyanya kayak apa ya? Supaya dia mau dekat sama kita. How to investigate-nya adalah kita harus tahu nih, kita kan kalau kita di bank teman-teman, kita pasti sudah punya profiling dari nasabah tersebut. Profiling di sini adalah kita tahu namanya, alamat kantornya, keluarganya gimana, gitu ya, anaknya ada berapa, dia biasanya transaksinya di mana. Biasanya kita sudah punya profilnya. Karena zaman sekarang namanya profil ini kan gampang banget dicari gitu ya. Nah, teman-teman, kita punya satu teknik untuk bertanya, yaitu dengan menggunakan situation and problem question. Apa itu? Pertanyaan situasi dan kemudian pertanyaan problem. Pertanyaan situasi itu adalah pertanyaan yang menggali fakta, terutama yang menyangkut eligibilitas customer terhadap produk ataupun jasa. Misal umur, gaya hidup, keluarga, dan lain sebagainya. Ya. Sedangkan pertanyaan problem adalah pertanyaan yang menguak problem dan keinginan customer. Misal, saya nggak berhasil nih transfer gitu ya. Kita tanya, tidak berhasilnya kapan ya Bu ya? Ibu transfernya kemana? Apakah lewat live-in ataukah lewat mesin ATM gitu ya. Nah, ini harus kita tanyain problemnya. Nah, di sini baru kita tahu nih, oh ternyata dia nggak bisa melakukan transfer lewat live-in karena dia tidak tahu cara menggunakannya ya. Nah, disinilah baru kita bisa berikan satu solusi nanti. Nah, kita kuak dulu pertanyaan situation. Situation question ini gunanya untuk apa? Supaya kita tahu lebih dahulu tentang eligibilitasnya, kesesuaian syaratnya. Misal, seperti tadi saya sampaikan, orang datang mengajukan kredit. Kita tahu dong syarat kredit ini. Ini orang usianya berapa ya, gitu ya. Kita harus tanya, Ibu kalau boleh tahu tahun ini, atau kan nggak boleh nanya umur ya. Kita tanya gini, kira-kira Ibu berapa tahun lagi pensiunnya? Ya kan? Gunanya apa sih kita tanya ini? Kita harus tanya kenapa? Untuk tahu kira-kira tenor kreditnya ini mau berapa lama? Iya kan? Mau sampai kapan tenornya? Nah, disinilah kita tanya tentang eligibilitasnya. Yang kedua, kita menghindari sifat yang interogasi. Pertanyaan yang mendesak gitu ya, dan menyudutkan. Yang ketiga adalah kita tawarkan alternatif apabila tidak eligible. Contoh produk kredit, produk tabungan gini. Syarat membuka tabungan adalah mempunyai KTP. Aduh, KTP saya belum jadi.
Gimana dong ya? Oh, bisa Bu, nanti Ibu sediakan aja surat tanda domisili. Jadi ini bisa kita proses gitu ya. Nah, itu tanda keterangan domisili bisa kita pakai. Ini bisa memberikan solusi kalau misalkan ada satu syarat yang tidak dipenuhi. Ya, ini pertanyaan situation. Yang kedua adalah problem question. Problem question adalah kita bisa mulai dengan pertanyaan, ada satu cara yaitu open, close, dan high gain question. Ya, close question pertanyaan tertutup, dan open question pertanyaan terbuka, dan terakhir adalah high gain question pertanyaan yang bernilai. Nah, teman-teman, yang namanya open close question seperti kalau pertanyaan yang close itu contohnya kayak gini. Sudah makan siang belum? Sudah ada pilihan pertanyaan ya. Jawabannya sudah ada. Sudah makan siang belum? Sudah atau belum? Ya kan? Kita tinggal sebutkan sudah atau belum. Ini yang masuk dalam kriteria close question. Oke. Sedangkan open question adalah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan. Kalau merefer pertanyaan yang tadi sudah makan siang atau belum, kita tanya lagi nih untuk open question-nya. Makan siangnya lauknya apa? Jadi dia perlu menjelaskan lauknya apa. Ya. Oke, ini open dan close question. Nah, gampang ya, itu ya di situ ya. Nah, sekarang saya masuk ke high gain question. High gain question ini ada satu proses di mana yang bersangkutan yang ditanya ada prosesnya berpikir, think dulu. Yang kedua evaluation atau dievaluasi. Ketiga dianalyze, dianalisa. Keempat spekulasi. Kelima express the feeling. Menyatakan perasaannya. Nah, ini ya express the feeling ini gitu ya. Menyatakan, contohnya gini, balik ke makanan tadi. Bro, pernah nggak sih lo makan siang yang sangat berkesan bagi lo? Dan makanannya apa? Ya, dan kenapa? Nah, ini adalah high gain question. Yang ditanya pasti akan mikir. Kemudian dia menganalisa. Terus mengevaluasi, kapan ya saya makan siang yang sangat berkesan? Sama siapa ya waktu itu? Dan makanannya apa? Nah, mulailah dia melakukan spekulasi. Dan ada express the feeling-nya, perasaannya kayak apa. Ya, itu contoh high gain question. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman. Tidak ada? Atau Ibu lagi? Oh, boleh, silakan bertanya. Silakan, siapa nih? Keisha? Bukan. Putri. Oh, Putri. Silakan, Put. Ya baik Bu. Kan tadi Ibu bilang kita sebaiknya jangan menanyakan usia ya Bu. Jadi contohnya Yes. Ibu tadi menanyakan pensiunnya itu berapa tahun lagi. Namun Yeah. jika Yeah. klien kita nanti itu seorang pengusaha atau mungkin bukan bekerja di bidang yang ada kata pensiunnya, itu gimana ya Bu kira-kira? Kalau misalkan dia wirausaha gitu ya, kan kita nggak boleh nanya usia ya. Nah, kita balik nih pertanyaannya jadi gini nih Put. Bapak ini ya wira swasta ya Pak ya. Nah Pak, kalau wira swasta, kita ini kalau produk KPR bisa sampai usia 60 Pak. Nah kira-kira jangka waktu kredit berapa tahun yang Bapak minta? Oh 60 tahun maksudnya apa nih? Pada usia 60 tahun kreditnya sudah lunas Pak. Gitu. Oh gitu ya, dia langsung akan hitung sendiri. Oh kalau gitu saya ambil ini aja deh, KPR yang 5 tahun. Nah kita bisa memperkirakan kan, bisa saja usianya sudah 55 nih. Ya,
Jadi kayak gitu tekniknya harus kita putar-putar nih teman-teman kalau terkait dengan usaha, gitu, dengan usia gitu ya. Kita kaitkan kalau misalkan kita kan sudah tahu nih, oh ini ASN nih. ASN ini biasanya pensiunnya kalau sekarang kan 58 ya. 58. Oh, jadi kalau misalkan dia mau ngambil KPR yang minimal dia bisa ambil yang 5 tahun nih kalau usianya 50 gitu ya. Atau kalau usianya apa 45, oh dia bisa ngambil yang 10 tahun gitu ya. Karena kita nggak ada yang 13 tahun gitu, ada yang 8 tahun jangka waktunya teman-teman. Nah, itu Putri cara membalik pertanyaannya. Oke, baik Bu. Cukup Terima menjawab, kasih. Put? Sama-sama, Putri. Oke, Put, sudah makan siang, Put? Sudah, Ibu. Nggak diet, kan? Enggak, Bu. Oke, saya lagi cari teman diet nih, Put. Gimana dong, Put? Oke, kita lanjut ya. Tadi pertanyaan dari Putri. Nah, teman-teman, kita masuk ke yang berikutnya adalah biasanya, gitu ya, biasanya. Nah, ini tadi contoh tadi ya, high gain, close question, open question, suasana setia. Nah, ini yang high gain-nya. Nah, teman-teman, kira-kira berapa persen sih komposisi dari kita ngobrol sama nasabah? Berapa persen close, berapa persen open, berapa persen high gain-nya? Teman-teman, ini nggak saya praktekkan yang ini ya, karena teman-teman pasti belum tahu banyak tentang tabungan rencana mandiri atau tabunganku ya. Nah, komposisinya, komposisi question yang bisa kita ajukan adalah kalau close question itu antara 10 sampai 20%. Sedangkan open question ini antara 50 sampai 70%. Nah, terakhir high gain question antara 20 sampai 30% ya. Nah, ini adalah komposisi pertanyaan yang bisa kita ajukan open, close, high gain question. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya adalah kita belajar tentang active listening. Ini dia nih serunya ya. Kita itu secara anatomi sudah diberikan petunjuk oleh yang mencipta. Apa petunjuknya? Kita punya kupingnya 2. Kita semua punya kupingnya 2 gitu ya. Terus kita punya mulutnya 1. Yang artinya kita harus banyak mendengar daripada kita yang ngomong. Oke. Nah, active listening ini kita sangat perlukan pada saat kita berinteraksi dengan nasabah kita atau calon nasabah kita. Caranya gimana sih active listening ini? Cara yang pertama adalah lakukan eye contact. Penting banget. Kita melihat dia menjelaskan yang dia ingin sampaikan itu, yang dia lagi kita habis tanya, dia menyampaikan informasi, kita harus lihat matanya. Ini menandakan kita eye contact, ya. Yang kedua, mengulang dan meringkas. Apa yang disampaikan oleh calon customer kita itu, kita coba repeat, kita rehearse, kita ulang, kita ringkas, kemudian kita coba simpulkan dengan meringkasnya, ya. Sehingga apa yang disampaikan itu bisa kita dapatkan dengan utuh. Jangan dia sudah cerita panjang lebar, ternyata ringkasannya salah, ya. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok pembicaraan atau petunjuknya. Kira-kira apa ya maksudnya gitu ya? Apa ya tujuan dari pembicaraan ini, ya. Jadi kita bisa menangkap pokok atau isi pembicaraannya dengan tepat. Yang keempat, mendengar tanpa menilai. Di sini teman-teman kita suka mendengarkan cerita orang gitu ya, tapi terus itu mah karena kamu aja yang nggak bisa, ini masalah gampang. Nah, ini dimaksud adalah mendengar dengan menilai. Tapi kita coba mendengarkan utuh tanpa melakukan penilaian, judgement kita tentang hal tersebut.
Oke. Nah, terakhir, tunjukkanlah komunikasi nonverbal yang positif. Gimana cara komunikasi nonverbal yang positif kalau kita ingin active listening? Ada satu bahasa tubuh yang sangat meyakini bahwa inilah posisi atau bahasa tubuh yang sedang mendengar, ya. Nah, teman-teman, kalau di kelas yang offline, saya akan tahu orang dengar atau enggak, ya. Tapi kalau kelas online kayak gini, karena banyak juga yang close kameranya, jadi kita juga nggak tahu ekspresi bahasa tubuhnya kayak apa. Ada satu bahasa tubuh yang menandakan kalau seseorang itu mendengar dengan baik. Gimana bahasa tubuhnya? Biasanya bahasa tubuh orang yang mendengar dengan baik adalah kita tandain dari letak telinganya, kupingnya. Kuping ini kan letaknya sejajar ya, sama tinggi sama rendahnya. Nah, kalau kita mendengar dengan baik, mendengarkan orang yang sedang menjelaskan sesuatu ke kita, ini letak telinga ini pasti salah satu akan ada yang lebih rendah. Sama kayak kalau kita berbisik. Kalau kita berbisik gimana kan begini kan masang telinganya. Nah, ini benar-benar tanda bahasa tubuh kalau orang tersebut mendengar. Ya, ini active listening. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada ya? Lanjut. Nah, ini adalah satu step yang memang suka dihindari sebenarnya oleh orang-orang ya. Kenapa? Untuk bertanya ini suatu hal yang menakutkan. Takut salah terima, takut salah ngomong gitu ya. Karena memang lebih mudah untuk terima pesanan daripada kita menggali kebutuhan. Nah, teman-teman, kita masuk ke presentasi solusi nih. Kita sudah dengarin penjelasannya, kita udah paham yang menjadi kesulitannya. Sekarang saatnya kita melakukan presentasi solusi. Ya. Nah, pada saat presentasi solusi ini, teman-teman, apa yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah tunjukkan produk knowledge Anda. Ya. Pastikan bahwa produk knowledge Anda canggih. Anda paham betul tentang produk yang akan Anda jual. Nah, teman-teman, pada saat presentasi solusi, kita usahakan selalu menjual yang namanya benefit. Apa itu benefit? Benefit itu adalah apabila benda ini kita beli, benda ini bisa memudahkan hidup kita atau membantu menyelesaikan masalah kita. Contoh, Anda beli air mineral. Benefitnya apa beli air mineral? Hilang hausnya ya dengan minumnya. Makanya sering ditanya, airnya dingin atau panas? Air atau enggak gitu kan ya. Dingin, karena saya lagi butuh yang dingin-dingin nih gitu misalkan. Nah, ini namanya benefit. Kegunaan barang tersebut yang dapat memudahkan atau menyelesaikan masalah kita. Ini yang dimaksud dengan benefit. Nah, teman-teman, customer itu pasti beli benefit, bukan membeli fitur. Terus fitur itu apa? Fitur itu seperti tadi saya sampaikan, kalau di handphone, fitur itu misal kamera depannya 10 MP, kamera belakangnya 12 MP. Nah, itu adalah fitur. Benefitnya apa? Gitu ya. Ini bisa banyak menggunakan layar. Itu fitur. Terus benefitnya apa? Ya. Nah, teman-teman, ayo kita mulai cek apakah kita bisa memutar fitur menjadi benefit, ya. Oke. Contoh, ada satu bridging yang bisa kita gunakan supaya kita tahu manfaatnya apa, yaitu keuntungan, ya. Misal nih contoh nih, fitur ini handphone nih. Handphone Galaxy Z Fold 2. Oh, ini udah kuno juga nih, sekarang udah Z Fold 3 ya. Kamera front 10 MP, kamera belakang 12 MP. Ini fitur. Keuntungannya apa?
karena MP-nya tinggi, kekerapan megapikselnya besar gitu ya, sehingga kualitas fotonya bagus. Itu keuntungannya. Jadi manfaatnya apa? Manfaatnya adalah apa yang bisa dilakukan fitur tersebut supaya menyelesaikan solusi yang diinginkan oleh yang memiliki ya. Nah, kalau punya kamera front 10 MP, rear 12 MP, pasti kualitas fotonya bagus. Benefitnya bagi yang beli, yang punya apa? Cocok untuk orang yang suka foto. Ya kan? Kan kalau kita foto-foto itu kan pengen foto yang bagus, yang terang, yang jelas gitu ya. Nah, ini baru kita dapat benefitnya. Oke. Yang kedua, contoh fitur kedua adalah memori 256 GB. Kalau sekarang mah sudah 512 GB gitu ya. Fitur itu. Keuntungannya apa? Kalau memori yang besar, memori internalnya besar, itu keuntungannya kan. Benefitnya apa? Benefitnya adalah dapat menyimpan data yang besar. Oke. Sistem operasi Android. Keuntungannya apa? Sistem operasi yang user friendly. Manfaatnya gampang dioperasikan. Spesifik fisiknya 282 gram dengan sekian ukurannya, dalam keadaan full sekian ukurannya. Manfaatnya, keuntungannya apa? Bentuknya compact. Terus manfaatnya apa bagi yang punya? Gampang dibawa dan digunakan sesuai kebutuhan. Namanya kan full, bisa dibuka, bisa ditutup. Baterainya 4500 mAh. Keuntungannya apa? Daya tahan baterai up to 18 jam. Terus manfaatnya apa nih? Manfaatnya kenyamanan, tidak perlu sering-sering di-charge. Tuh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Fitur and benefit? Karena berikut saya akan memberikan tugas kepada Anda. Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Anda coba cek website Bank Mandiri, ya. Ini individual activity. Pilih satu produk, cukup satu aja ya. Satu produk, pilih satu fitur, kemudian ubahlah menjadi benefit. Gampang ya tugasnya ya. Jadi Anda cek websitenya Bank Mandiri, pilih satu produk, setelah itu pilih satu fitur dan ubahlah menjadi benefit. Ayo, saya kasih waktu sekarang jam 14.04. Saya berharap sudah selesai di jam 14:15. Silakan teman-teman, cek website Bank Mandiri. Pilih satu produk, pilih satu fitur, dan ubahlah menjadi benefit.
Oke, sudah? Silakan, siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau presentasi? Siapa yang mau menyampaikan hasil browsingnya? Dimas? Atau siapa? Boleh Bu, saya mau coba Bu. Boleh, silakan Dimas. Produknya apa Dimas? Suara saya masuk nggak Bu? Suara saya masuk nggak Bu? Maaf sebelum. Suara masuk. Oh iya. Masuk. Kalau saya tadi dapat habis browsing itu adalah produknya Bank Mandiri yang e-banking, yaitu Livin by Mandiri. Itu karena saya sendiri juga dapat pengalamannya bagus gitu. Yang pertama produknya adalah ya Livin by Mandiri, itu aplikasi. Terus kalau fiturnya itu adalah bisa buka buku tabungan secara online. Terus selain itu juga ada kayak fitur-fitur yang nge-provide lifestyle-nya anak muda gitu Bu, investasi, lifestyle dan kebutuhan lainnya. Itu fiturnya. Terus benefitnya adalah everything is on one application gitu Bu. Kayak semuanya hanya bisa ada di satu aplikasi, yang jadi nggak perlu download banyak-banyak aplikasi. Sehingga yang pertama bisa hemat memori HP Bu. Terus yang kedua Ciri khas anak muda deh ini. Iya Bu. Terus yang kedua, karena semuanya ada di satu aplikasi, nggak perlu pindah-pindah dana, sehingga lebih murah gitu Bu, nggak perlu charge biaya transfer dan lain-lain. Terus yang ketiga ya praktis, karena semuanya ada di satu aplikasi. Itu sih Bu. Oke, sip. Applause dong buat Dimas. Ini benar-benar ciri khas anak muda. Oh, biar nggak banyak-banyak aplikasi, Bu. Memorinya biar nggak kepake banyak gitu. Bener banget, Dimas. Cukup satu aplikasi, tapi sudah mencakup semuanya gitu kan. Itu yang pengen kita dapatkan ya. Kalau ada di bank pesaing itu dia ada 2 atau 3 aplikasi ya. Sehingga kalau misalkan mau pakai ini, ganti lagi aplikasinya. Ini ganti lagi gitu ya. Nah, itulah keunggulannya Livin. Oke, makasih Dimas. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau
sharing hasil browsing Anda di website Bank Mandiri? Silakan. Tadi saya kayaknya nggak ngelihat teman ini ya, tapi sekarang ada ya. Coba, saya coba cek. Benar nggak sih? Tadi kayaknya belum disebut ya namanya ya. Siapa ya? Ada satu, bentar, saya lihat dulu nih. Ada yang tadi nggak saya sebutkan. Di Pak Marsanda sudah disebut ya. Oke, silakan Ata. Tak, silakan Tak. Oke, baik Ibu. Jadi tadi untuk produknya itu saya milih Mandiri Debit Visa, di mana ada 3 produk yang ditawarkan dari Bank Mandiri. Yang pertama itu ada yang Gold, lalu yang kedua ada Platinum, dan yang ketiga ada Garuda, seperti itu. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, yang pertama itu adalah jaringan Visa di seluruh dunia. Dan yang kedua itu adalah transaksi tarik tunai di seluruh ATM, dan transaksi belanja di mesin Electronic Data Capture atau EDC yang bertanda Visa ataupun Visa Plus, seperti itu. Dan tadi saya research juga bahwa di Bank Mandiri itu untuk biaya tarik tunainya itu dikenakan sebesar 20.000 per transaksi. Sedangkan tadi saya juga searching di bank lain seperti Bank BRI, BNI itu sebesar 25.000 per transaksi, dan di Bank BCA itu sebesar 30.000 sampai 50.000. Dan untuk perbandingannya lebih murah untuk Bank Mandiri untuk kita tarik tunai di luar negeri, seperti itu, Bu. Jadi manfaatnya kita jual ongkosnya lebih murah ya, Kak ya? Betul banget, Ibu. Oke. Udah, Ata, itu aja? Cukup, Ibu. Terima kasih. Oke, upload juga deh buat Ata yang sudah mencoba menggali potensi yang ada di Mandiri gitu ya, kartu debit Visa Bank Mandiri. Dan memang pengalaman saya gitu ya, bukan karena saya orang Mandiri, enggak ya. Selama ini saya pergi kemana-mana gitu ya, dengan bawa ATM Mandiri, asal duitnya ada, gampang nariknya di mana-mana. Mau di Eropa, mau di Singapura, mau di Arab gitu ya, mau di Bangkok gitu ya, atau di Hong Kong, itu nggak jadi masalah. Keluar mata uang lokal. Nah, supaya nggak kena banyak biayanya gitu ya, kan tadi 20.000 ya kena sekali transaksi. Kita mengakali gini nih, Tak. Misal saya lagi traveling sama teman-teman saya. Udah, ambil satu aja ya, biar biayanya nggak kena semua gitu ya. Kita titip sama dia, saya ambil misal $100, dia $100, ini $200. Jadi cukup kena satu kali transaksi, biayanya 20.000 saja. Nah itulah keuntungannya. Tapi kalau bank lain memang lebih mahal ya. Pengalaman saya kalau kayak BNI itu dulu kalau nggak salah dia kena 40.000 gitu ya. Nah sekarang sudah lebih murah Bank Mandiri. Oke, sip. Nah, teman-teman, saya rasa teman-teman yang lain juga pasti sudah browsing-browsing gitu ya. Sudah kira-kira ngerasa nih apa sih produk kita yang lebih unggul. Kira-kira nih saya tawarkan satu lagi. Ada lagi nggak yang mau sharing hasil browsingnya Anda? Silakan. Jangan malu-malu. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau menyampaikan hasil browsingannya hari ini. Tadi Ata dan Dimas yang sudah menyampaikan. Yang lain ada? Saya tadi melihat ada nama baru ya. Dia Hafani ini baru ya? Baru masuk Mbak Dia? Enggak, Bu. Dari pagi saya udah masuk, Bu. Dari pagi ya? Tadi sudah saya sapa belum Mbak Dia? Belum ya? Iya, belum, Bu. Oh, belum. Mbak Dia dari kota mana Mbak Dia? Aku dari Bekasi, Bu. Oh, Bekasi. Oh, Bekasi banyak dong di kelas ini. Ayo dong, kopi darat. Ibu emang di mana, Bu? Kenapa? Ibu Kalau saya emang di mana? Jakarta, Sering ke Mbak Bekasi, Dia. Bu? Saya di Jakarta, sering ke Mbak Bekasi, Dia. Bu. Iya, tadi Bekasi banyak nih teman-temannya. Yang kedua yang belum saya sebutkan ini Malaka Romatul ya. Betul nggak?
Malah Karmatul, tadi Iya, Bu. pagi nggak saya sapa ya? Udah disapa, Udah. Bu. Udah ya, oke. Mbak Krisna Angela udah ya, ini udah. Oke. Udah semua ya, tinggal tadi yang belum ya Mbak ini aja nih, Mbak Dia yang belum saya sapa tadi ya. Oke, sip teman-teman. Nah, ada lagi nggak? Mbak Dia, sekarang dirimu tadi sudah browsing belum? Ayo, dapat apa nih browsingnya? Sudah, Bu. Tapi saya produknya sama kayak Dimas tadi. Livin, Bu. Oh, Livin ya. Kira-kira benefitnya sama lah ya yang kamu dapatkan. Iya, benar, Bu. Eh, Paling ini sih bedanya yang penarikan tunai tanpa kartu tadi kayaknya belum disebut ya sama Dimas ya. Oh iya. Ini benar-benar anak muda nih kalian ya. Nggak nipu nih. Memang anak-anak milenial. Kalau saya tanya ke anak-anak saya gitu teman-teman ya. Kamu lebih rela ketinggalan dompet atau handphone? Dompet, sorry. Daripada handphone. Handphone itu barang vital, Bun. Udah deh, selesai itu kalau sudah jawabannya kayak gitu ya. Jadi memang handphone itu sekarang sudah seperti pengganti dompet Anda. Ya enggak? Tapi begitu Jakarta atau Pulau Jawa waktu berapa tahun yang lalu, tahun 2020 ya kalau nggak salah, kita shutdown, satu pulau mati lampu. Apa yang terjadi? Balik ke cash lagi ya. Masih ingat nggak waktu itu? Wah, setengah mati cari cash. Nah, teman-teman, belajar dari pengalaman itu, saya tidak berani benar-benar cashless. Jadi tetap harus ada uang cash gitu ya. Oke, baik, makasih teman-teman yang sudah browsing dan sudah paham nih tentang fitur dan benefit gitu ya. Jadi nanti kalau kita jualan tentang produk perbankan, kita akan berkutat di hal-hal tersebut lah. Fitur kita rubah menjadi kemudahan apa yang akan didapatkan, karena justru itu yang akan lebih membekas. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kita sudah belajar tentang fitur dan benefit. Nah, sekarang saya masuk ke sesi yang terakhir nih, teman-teman. Jadi kita nanti selesai lebih cepat, bisa istirahat lebih cepat. Teman-teman kalau mau post test juga bisa lebih dulu ya. Oke. Saya lanjut ke closing. Sales process pada sesi penutupan penjualan ya. Saya sampai di sini. Nah, teman-teman, pertanyaan saya gampang banget. Gampang banget pertanyaan. Coba dijawab. Semua udah pernah cabut gigi? Pernah cabut gigi nggak? Pernah, Ibu. Pernah ya? Pernah. Maunya enaknya gimana sih cabut gigi? Lama apa cepat? Cepet. Cepat, Bu. Cepat. Kenapa cepat? Biar nggak sakit, Bu. Biar nggak sakit. Iya ya, pasti itu tujuannya. Biar nggak sakit. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang tahapan penjualan, tahapan closing ini sama seperti kita sama seperti kita cabut gigi. Nah, cabut gigi itu kan biasanya kalau di usia-usia dewasa ini perlu disuntik, dibius. Benar ya? Disuntik dan dibius supaya apa? Supaya tidak terlalu sakit dicabutnya. Nah, teman-teman, kalau saya menganalogikan dengan mencabut gigi, closing ini hampir sama kejadiannya. Jadi, kita cabut gigi itu tidak boleh kecepatan. Kenapa nggak boleh kecepatan? Karena siapa tahu biusnya belum jalan. Biusnya belum berpengaruh, sehingga tujuan di bius itu supaya hilang rasa sakitnya, jadi tambah sakit gitu ya, karena biusnya belum bekerja. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh juga kelamaan, kenapa? Khawatirnya biusnya udah selesai, efek baalnya tuh udah hilang gitu ya. Jadi memang harus dicari momen yang pas kalau mau cabut gigi. Biusnya sudah bekerja dan biusnya belum hilang efeknya.
Ini sama dengan penjualan, teman-teman. Closing pada penjualan, kita harus bisa menemukan momen yang tepat. Momen yang tepat. Siapakah yang open mic? Oke, lanjut ya. Nah, momen yang tepat ini yang seperti apa sih yang harus kita temukan? Nah, inilah kejelian kita sebagai seorang sales untuk melihat kapan momen yang tepat kita melakukan closing. Ya. Oke. Nah, kepentingan kita closing itu apa sih? Pentingnya kita melakukan closing. Tentunya yang pertama, ini adalah pencapaian kita, performance kita. Ya, ada satu istilah di antara para penjual, apalagi penjual-penjual baru. Penjual baru ini susah banget untuk jual yang pertama kali. Kenapa? Karena biasanya belum menemukan sense-nya, belum menemukan formula yang tepat untuk melakukan closing, gitu ya. Nah, apabila sudah ketemu goal closing, ini bisa dikatakan pecah telur. Begitu pecah telur, berikutnya akan gampang sekali untuk melakukan closing, teman-teman. Kita pentingnya melakukan closing adalah pertama, ini adalah satu pencapaian. Yang kedua, inilah performance kita, kinerja kita. Nah, kalau sudah ketemu satu closing, keasikannya baru akan muncul, ya. Nah, teman-teman, time untuk close itu seperti tadi saya sampaikan, seperti kita mau cabut gigi, harus temukan momen yang tepat. Kapan momen yang tepat? Prospek setuju dengan nilai dan manfaat yang sudah kita jelaskan, ya. Yang kedua, prospek setuju dengan tanggapan penjual atas penolakan. Kita kan pasti mendapatkan yang namanya, oh enggak gitu, saya punya pengalaman gini, reject. Atau kalau istilah dalam penjualan, objection, keberatan. Ya, objection-nya macam-macam. Objection ini biasanya muncul pada saat sebelum penjualan. Kalau setelah penjualan bukan objection tapi komplain, ya. Nah, teman-teman, kalau dia sudah setuju, oh gitu ya. Jadi cerita yang ada di luar itu nggak benar ya. Berarti dia salah pakai nih barang. Nah, oh oke. Nah, ini adalah salah satu tanda dia siap untuk melakukan closing. Yang ketiga, saat terjadi jeda panjang. Teman-teman, orang kan suka punya satu kebiasaan kalau mau beli itu mikir dulu, diem dulu sambil menimbang gitu ya. Nah, kalau pada saat ini teman-teman, mereka pembeli kita melakukan hal ini, kita diem. Jangan didorong dengan penjelasan fitur benefit lagi. Jangan didorong itu. Gak usah, diamkan saja, tunggu dia siap. Ya. Nah, pada saat dia diam, ini pasti ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Batal beli atau beli. Kalau dia beli, aman. Kalau dia batal beli, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah melakukan pembujukan kembali. Dengan cara apa? Meringkas benefit produk yang Anda tawarkan dan ditambah dengan satu dorongan. Apa dorongannya? Ibu, Bapak, ini hari terakhir kita promo lah, Bu. Besok kita tidak ada lagi promo dengan bunga khusus seperti ini. Dia akan mikir. Oke, yang keempat. Saat pembeli menunjukkan indikasi verbal bahwa mereka berminat. Nah, nanti saya akan tunjukkan indikasi verbal itu kayak apa sih. Yang kelima adalah indikasi non-verbal. Bahasa tubuhnya seperti apa. Ya, kita cek nih. Indikasi verbalnya kayak apa sih? Kayaknya cocok ya buat gue. Oke deh. Tolong, nanti ada yang bisa menghubungi saya lagi. Kapan ini bisa saya terima? Bagaimana kalau saya berubah pikiran? Nggak akan. Dia sudah memutuskan.
Ya, ini verbal signal. Nah, non verbal signalnya kayak apa? Non verbal signalnya adalah dia mulai memeriksa brosur produk, ngeluarin pulpen atau pakai handphone. Kalau sekarang kan pakai handphone ya, canggih gitu ya. Udah mulai ngitung-ngitung pakai kalkulatornya. Oke. Nah, yang ketiga, ini agak harus hati-hati nih teman-teman. 3 dan 4 ini harus kita hati-hati. Kenapa? Harus waspadai. Dia minta izin untuk berbicara dengan orang lain. Oke. Atau dia menelpon seseorang. Kenapa ini harus kita hati-hatiin? Sama seperti yang tadi, kalau tiba-tiba yang dia ajak bicara adalah orang yang justru menggagalkan pembelian atau closingnya kita. Orang yang diajak bicara, udah ntar aja, kan belum perlu amat gitu kan ya. Udah itu bisa jadi batal closingnya. Terus gimana caranya? Balik lagi Pak, Ibu, teman-teman semuanya kita bujuk dengan memberikan ringkasan keunggulan produk kita, kemudian kira-kira ini tidak ada lagi barang yang sebagus ini yang bisa dia dapatkan. Nah, itu yang bisa kita lakukan ya. Oke, kalau misalkan dia kekeh, udah deh, saya kok jadi berubah pikiran. Oh baik Pak, kapan nanti kita telepon lagi ya Pak ya? Siapa tahu Bapak sudah memutuskan untuk membeli. Jangan pernah putus asa untuk melepaskan prospek atau potensial customer seperti ini gitu ya. Rajin-rajinlah untuk selalu mengontak lagi, WA lagi, telepon lagi, sekedar mengingatkan. Oke? Nah, yang terakhir adalah mengangguk, tersenyum, atau mulai maju ke depan gini. Ya, itu adalah non-verbal signal. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa closing teknik yang ada yang kita kenal ya. Teman-teman boleh dong trial close itu kayak apa sih? Coba browsing di internet. Apa sih trial close? Coba dicari, apa sih trial close? Udah dapat belum? Atau internetnya lelet? Oke, siapa yang sudah punya? Sudah punya jawabannya? Saya Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Tania Bu. Oke, silakan. Tania. Kalau trial closing itu tuh memberikan arahan apakah penjual dan prospek mendekati suatu kesepakatan gitu. Oke, jadi trial close ini kita coba-coba ya nih ya. Jadi kita coba kira-kira dia mau nggak ya? Misal kalau kita minta dia untuk buka tabungan, boleh Pak kita pinjam KTP-nya? Itu ya. Ini yang disebut dengan trial close. Itu contohnya ya. Oke, good. Ada lagi yang mau kasih tahu apa sih trial close? Hasil browsingnya Anda? Nggak ada. Jadi trial close itu adalah meminta prospek untuk membuat keputusan-keputusan kecil yang semakin lama semakin menggiring ke transaksi pembelian yang sebenarnya. Ya. Oke, yang kedua, coba silakan cari direct close itu yang kayak apa sih? Sudah? Ada yang dapat? Apa direct close?
Ada yang dapat direct close? Izin menjawab, Bu. Silakan, dengan siapa nih? Dengan Yusuf, Bu. Yusuf. Oke, silakan Yusuf. Jadi kalau direct close itu di si salesnya dia bertanya ke customernya apakah dia udah siap buat order atau buat beli gitu, Bu. Betul sekali Yusuf. Jadi kita sudah langsung tanya, oke Pak, bisa kita lanjutkan untuk penutupan, untuk perjanjian gitu ya. Nah ini direct close. Terima kasih Yusuf. Selanjutnya yang ketiga, summarization close. Coba cari summarization close itu kayak apa sih? Dapat? Kali ini saya minta, ini ada nama baru nih, saya kayak belum sebut ya. Sahla Shiver. Siapa nih Sahla Shiver? Mana orangnya nih Sahla nih? Ya Bu, yang summarization close ya Bu. Ya, summarization close. Itu mengsumari atau ringkasan beberapa hal tentang potensial klien nanti, tentang output atau outcome dari produk tersebut gitu Bu. Oke, betul sekali Sahla. Meringkas penjelasan yang kita sebelumnya dan serta kebutuhan-kebutuhan prospek yang telah diutarakan terus digiring untuk melakukan suatu transaksi ya. Summarization close. Oke, good. Berikutnya adalah balance sheet close. Siapa yang mau jawab nih? Balance sheet close. Oke, boleh dong saya minta siapa nih? Elvita. Elvita untuk menjawabnya. Balance sheet close itu apa sih yang dimaksud dengan balance sheet close? Oke, silakan Elvita untuk menjawab apa sih balance sheet close? Silakan Elvita. Belum ketiduran ya Elvita? Adakah orangnya Elvita? Oke, kalau nggak ada, siapa nih yang bersedia nih? Oh, iya, Elvita, boleh Elvita. Tadi sudah nyala mikrofonnya. Silakan Elvita. Apa sih balance sheet close Elvita? Iya Bu, maaf ya Bu, tadi internet saya lagi Oh, jelek. trouble ya. Oke, silakan Iya Bu, Elvita. bentar ya Bu, saya cari dulu. Ya. Tinggalnya di mana Elvita? Bekasi kah? Iya Bu, di Bekasi. Iya. Oke.
Apa sih yang dimaksud dengan balance sheet close? Kalau yang saya dapat Bu, balance sheet close itu gimana calon customer kita itu ragu-ragu untuk ragu-ragu, jadi kita bikin argumen yang mendukung gitu Bu, untuk meyakinkan customer. Oke, tinggal ditambahin sedikit lagi Elvita. Balance sheet close ini adalah kita memang mengajak customer untuk menutup penjualan dengan cara membuatkan namanya balance sheet ya, neraca plus minusnya sehingga dia bisa mendapatkan oh plusnya lebih banyak nih, oke. Pro kontranya kita coba buat ya. Nah, sehingga dia mendapatkan kesimpulan oh ini layak saya beli. Nah, ini yang dimaksud dengan balance sheet close ya. Oke, selanjutnya continuous close. Continuous yes close ini saya boleh minta tolong jawaban. Nah, ini ada lagi yang baru nih, Endra Hardy Arisen. Endra, tadi kayaknya belum saya sebut nih namanya Endra. Endra, coba dong cari continuous yes close. Boleh Endra? Namanya pada keren-keren nih. Endra Hardy Arisen. Silakan Mas atau Mbak nih. Dengar Mas Endra atau Mbak Endra? Ada nggak di orangnya? Kalau enggak, saya ganti yang lain nih, yang belum siapa ya? Muhammad Gilang Ramadan. Muhammad Gilang Ramadan. Coba, continuous yes close itu kayak apa sih Muhammad Gilang? Mas Gilang, Bang Gilang. Apa yang dimaksud dengan continuous yes close? Ya, silakan Gilang. Baik Bu. Mungkin kalau dasar pencarian saya kayak si salesnya ini bisa ngasih jawaban ke si customer-nya buat jawab yes gitu Bu. Oh, selalu jawabnya yes gitu ya. Oke, baik. Ini continuous yes close ini adalah menggiring kepada suatu transaksi dengan contoh seperti jadi nanti Bapak tinggal isi aplikasi aja ya Pak ya dan tanda tangan di sini ya Pak ya gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan continuous yes close, hampir sama dengan trial close padahal orangnya belum memutuskan gitu ya. Oke, makasih Gilang. Oke, selanjutnya adalah yang keenam, assumptive close. Siapa yang belum berbicara? Salma Lutfia belum? Silakan Salma Lutfia untuk mencari apa sih assumptive close. Apa sih yang dimaksud dengan assumptive close? Silakan Salma. Salma dari kota mana Salma? Bekasi atau Jakarta? Atau dari Bogor? Iya, Bogor. Oke. Silakan Salma. Iya, jadi assumptive close itu merupakan teknik closing yang
menggunakan asumsi, di mana sales bertindak seolah-olah mereka telah melakukan penjualan. Oke, jadi berasumsi ini pasti closing gitu ya, malah ya, Salma ya. Oke, good. Jadi assumptive close itu adalah berasumsi seolah-olah prospek telah setuju dengan term and kondisi dari produk tersebut ya. Dia tinggal, mari saya isikan aplikasinya ya Pak ya, nanti Bapak tinggal tanda tangan dan tolong tulis satu nama ibu kandung. Nah, biasanya kayak gitu. Ini yang disebut dengan assumptive clause. The next, yang ketujuh adalah minor point clause. Silakan dicari dulu. Saya minta Sarah Anjani. Silakan Sarah Anjani untuk mencari minor point clause. Silakan Sarah Anjani. Sudah dapat? Minor point clause. Untuk minor Ya. point clause itu di mana penjual dengan sengaja mendapatkan persetujuan calon pelanggan dengan mengenai suatu produk yang poinnya kecil gitu ya, Bu? Hampir dekat. Dikit lagi. Jadi minor point clause itu adalah mengulang kembali keberatan kecil dari prospek, kemudian menyelesaikan keberatan tersebut sekaligus meminta prospek, Bapak tidak mau billingnya dikirim ke rumah ya Pak, nanti kita email ya Pak ya. Oh iya, oke gitu ya. Nah itu yang dimaksud dengan minor point clause. Jadi hal kecil dulu kita selesai nih, hal kecil yang menjadi keberatan, kita ganti, kita tawarkan yang lain sehingga dia mau closing. Gitu ya, Salma lagi. Sarah Anjani. Yang kedelapan, qualifying clause. Qualifying clause ini saya minta Muhammad Soleh. Yeay, coba Muhammad Soleh cari qualifying clause ini apa sih? Silakan Muhammad Soleh. Adakah orangnya? Muhammad Soleh? Mas Soleh, silakan. Nggak ada orangnya? Ketiduran? Iya Bu, coba saya cari. Oke. Qualifying clause itu apa sih maksudnya, Soleh? Kalau menurut saya ini kita menutup penjualan dengan melihat prospek pelanggan kembali gitu Bu. Jadi disesuaikan dengan produk atau layanan yang kita tawarkan ke pelanggan. Dari kualifikasi calon pelanggannya gitu. Benar sekali. Jadi kita menawarkan closingnya disesuaikan dengan kualifikasi dari prospeknya. Jadi misalkan gini nih, jadi Ibu mau kartu Traveloka atau Pak kartu SkyZ Bu gitu ya. Oh saya mau Traveloka aja deh karena saya suka traveling gitu ya. Jadi kita sudah mempersempit pilihan dari customer sehingga dia akan langsung memilih apa yang dia inginkan. Qualifying clause yang disesuaikan dengan kualitas atau kualifikasi dari nasabahnya atau prospeknya. Oke, makasih Soleh. Terakhir, suggestion clause. Silakan nih, siapa yang mau nih? Parel, udah belum ya Parel? Belum Ibu.
Ah, boleh Farel. Suggestion clause ini apa sih Farel maksudnya? Baik Bu, jadi sepengetahuan saya kalau teknik closing ini dengan sales itu memberikan saran atau rekomendasi kepada prospek tentang bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan mereka. Jadi memberikan saran gitu ya. Jadi Pak, kapan lagi loh Pak, produk ini bagus sekali loh Pak untuk minggu ini apa trennya sekarang ini adalah kartu yang paling diinginkan oleh para customer kita. Nah, ini yang disamakan suggestion clause. Oke, applause dong buat kita semua yang sudah menyelesaikan teknik-teknik closing gitu ya. Jadi teman-teman sudah tahu, sudah kenal ada 9 teknik closing yang biasanya digunakan. Nah, boleh nggak sih kita gunakan 2 atau 3 kombinasinya? Boleh aja. Disesuaikan dengan kebutuhannya dan dilihat dengan kondisi prospeknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut ke kapan sih saatnya tepat untuk memulai penjualan yang berikutnya, kan sudah closing nih. Terus kapan kita next sales-nya? Next sales-nya adalah ketika customer sudah merasa puas dengan produk yang kita berikan. Oke Pak, gimana produknya? Cek lagi. Kalau sudah memenuhi kebutuhan dari customer kita, bisa kita lakukan penjualan berikutnya. Nah, teman-teman, yang namanya customer satisfaction ini benar-benar harus kita yakinin bahwa customer sudah puas, sudah smiley gitu ya, supaya dia mendapatkan kesan yang baik. Begitu dia mendapatkan kesan yang baik, dia akan bisa menjadi agennya kita untuk jualan berikutnya. Dia akan memberikan referral kepada temannya. Dia juga akan menyampaikan, teman saya mau nih gitu ya. Nah, ini sangat enak banget nih teman-teman kalau udah kayak gini. Asik banget. Jadi nggak heran ya kalau misalkan banyak sekali sales yang datang, telepon gitu ya. Aduh, maaf ya Mbak, saya belum butuh. Ibu boleh nggak memberikan referral gitu ya. Seringkali kayak gitu kan. Kenapa? Dengan memberikan referral ini, dengan data referral ini teman-teman, bagi seorang sales udah setengah jalan dia beres. Cleansing data nggak perlu, dia sudah bersih ya. Nah teman-teman, ini dia. Kapan sih kita melihat apakah nasabah itu sudah puas atau belum? Kita harus tanya. Apakah semua sudah seperti yang diharapkan? Ya. Terus tiba-tiba dia komplain lagi, jangan takut, hadapin aja dan asumsikan semua oke, ya. Kalau kita tidak mau follow up, kita pasti akan kehilangan kesempatan menjual berikutnya. Nggak mau follow up juga, masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Nah, teman-teman, ini adalah akhir dari proses penjualan. Nah, sekarang kita masuk ke after sales-nya. After sales-nya ini tentunya memberikan service. Service berupa setiap kali ada kita kontak, gimana Pak, ada kesulitan nggak dengan produk yang sudah kami tawarkan, gitu ya? Apakah Bapak mengalami kesulitan untuk melakukan transaksi, atau ada berapa transaksi Bapak tidak diterima di satu tempat, gitu. Itu harus kita tanyakan. Ini adalah bentuk service, teman-teman. Jualan, service, dan biasanya akan menjadi jualan lagi, ya. Nah, teman-teman, ini adalah akhir dari materi saya hari ini. Karena saya hari ini tidak ada break sore untuk teman-teman, kita langsung ke materi. Break sorenya nanti setelah materi selesai, ya. Ada pertanyaan kah sampai di sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada jualan, tidak ada pertanyaan, materi dari saya selesai.
Insya Allah materi ini berguna buat teman-teman, paling tidak untuk menambah bekal teman-teman kalau misalkan ingin punya usaha. Oh gini ya, gini cara jualan, oh gini yang efektifnya gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menggunakan ilmu yang teman-teman dapatkan hari ini untuk pekerjaan berikutnya lagi, sehingga Anda menjadi sangat ahli dalam menjual ya. Sukses buat Anda. Yang penting keep healthy, be happy. Setiap hari pasti ada tantangan baru, dan setiap hari juga yakini bahwa tantangan baru itu, kesulitan baru tersebut bisa kita atasi dengan baik. Dan ini bisa membuat kita menjadi orang-orang yang naik levelnya, terutama pengalamannya dalam menghadapi suatu permasalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.